Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria, NPM 10010018048, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Strategi Penyesuaian Biro Perjalanan Umroh pada Masa Pandemi COVID-19, Studi Kasus PD Manajemen Mihrab Kolbi Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak terhadap Biro Perjalanan Umroh, salah satunya Mihrab Kolbi Bandung, yang terancam mengalami kerugian dan kekhawatiran atas keberlangsungan usahanya karena kebijakan pembatalan keberangkatan ibadah haji dan umroh. Dengan adanya kebijakan tersebut, Mihrab Kolbi menunda keberangkatan 352 jamaahnya dan adanya penurunan minat masyarakat untuk mendaftar umroh. Mihrab Kolbi Bandung perlu menyiasati kebijakan tersebut dengan bentuk strategi penyesuaian agar dapat bertahan dan menarik minat masyarakat meski belum ada keberangkatan jamaah akibat pandemi COVID-19. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kendala dan strategi penyesuaian PT Manajemen Mihrab Kolbi Bandung pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus, jenis penelitian lapangan. Sumber datanya yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan karyawan Mihrab Kolbi Bandung. Teknik analisis data yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kendala yang dialami Mihrab Kolbi pada masa pandemi COVID-19 yaitu Mihrab Kolbi harus mengundur dan menunda sementara keberangkatan jamaah yang sudah mendaftar di tahun 2020 dan 2021. Adanya penundaan jadwal keberangkatan berpengaruh terhadap minat jamaah untuk mendaftar umroh. Jumlah jamaah yang mendaftar umroh di Mihrab Kolbi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 terdapat perbedaan yang signifikan. Faktor penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya pendapatan dan naiknya biaya umroh yang mencapai 40 juta rupiah. Kendala lain yang dialami Mihrab Kolbi adalah pengurangan gaji dan karyawan, serta operasional perusahaan pun terbatas, hanya membuka kantor 2 hari dalam 1 minggu. Strategi yang digunakan Mihrab Kolbi Bandung untuk mempertahankan bisnisnya yaitu dengan menggunakan strategi penyesuaian atau strategi adaptif jenis. Yang pertama, defender strategi atau strategi bertahan yang dilakukan dengan menjalin komunikasi dan selalu terbuka kepada jamaahnya, melayani pertanyaan dari jamaah dapat melalui telepon atau WhatsApp ataupun langsung datang ke kantor. Dan Mihrab Kolbi mengadakan kegiatan kajian online untuk lebih dekat dengan jamaahnya dan guna meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prospektor strategi yaitu dilakukan dengan mengeluarkan rancangan inovasi terbaru berupa program tambahan biaya paket umroh yang ditawarkan khusus kepada jamaah yang tertunda. Apabila jamaah tersebut sanggup dengan tambahan biaya tersebut, maka jamaah akan diberangkatkan pada pemberangkatan awal pasca pandemi. Dan Mihrab Kolbi memanfaatkan sektor pariwisata lain yaitu dengan mengeluarkan paket wisata religi ke negara Turki. Yang ketiga, reaktor strategi digunakan dalam hal pemberangkatan di mana Mihrab Kolbi memilih untuk melihat terlebih dahulu travel umroh yang lain memberangkatkan jamaahnya. Mihrab Kolbi mulai memberangkatkan jamaah umroh yang tertunda pada tanggal 4 Mei 2022, sedangkan jamaah yang masih tertunda direncanakan akan berangkat umroh setelah Lebaran Idul Adha sekitar di bulan Agustus atau September. Selain itu, Mihrab Kolbi Bandung juga menggunakan strategi pemasaran untuk menarik minat masyarakat melalui marketing mix 4P. Yang pertama, produk yang ditawarkan selama pandemi bermacam-macam sesuai berdasarkan minat jamaah. Mihrab Kolbi dalam memasarkan paket umroh menjelaskan secara jelas dan terbuka. Yang kedua, price. Karena adanya kenaikan harga umroh, Mihrab Kolbi memperhitungkan harga dengan detail dan disesuaikan dengan kebutuhan jamaah selama masa pandemi, dan juga menjelaskan apa saja fasilitas yang akan jamaah dapatkan dengan harga yang mahal agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, place. Tempat Mihrab Kolbi memasarkan produknya di kantor yang berada di daerah ramai dan mudah diakses kendaraan umum atau pribadi, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Perbedaannya, operasional kantor hanya buka 2 hari dalam 1 minggu. Selain itu, Mihrab Kolbi juga mempunyai cabang di Jakarta dan Cirebon. Yang terakhir, promosi yang dilakukan pada masa pandemi yaitu memasang berita di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selain itu, Mihrab Kolbi Bandung juga berpedoman kepada karakteristik marketing syariah. Yang pertama, penerapan TETIS yaitu dalam memasarkan produknya kepada jamaah secara transparan bahwa produk yang ditawarkan jelas fasilitas dan pelayanan yang didapatkan. Yang kedua, penerapan etis dalam memasarkan produknya memiliki etika dan moral yang baik dari segi pelayanan menggunakan bahasa yang baik dan sopan.
Yang ketiga, penerapan realistis. Karyawan Mirror of Hobby bekerja secara profesional dan mengedepankan nilai-nilai religius serta kejujuran dalam setiap aktivitasnya. Yang terakhir, penerapan humanitis. Mirror of Hobby menuntut karyawan harus menjadi pribadi yang seimbang, bersikap adil dan sebaik mungkin dalam melayani jamaahnya tanpa membeda-bedakan jamaahnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, kendala yang dialami PT Manajemen Mirror of Hobby Bandung di masa pandemi antara lain penurunan jumlah pendaftar, penundaan jadwal keberangkatan, kenaikan harga paket umroh, pengurangan gaji dan karyawan, serta operasional perusahaan yang terbatas. Yang kedua, PT Manajemen Mirror of Hobby menerapkan strategi adaptif untuk mempertahankan bisnis dan strategi pemasaran syariah untuk menarik minat masyarakat melalui marketing mix syariah 4P. Dengan menerapkan strategi tersebut dapat membantu dan berdampak baik terhadap perusahaan karena meminimalisir kerugian dan dapat menarik minat jamaah pada masa pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.